Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Nurhuda dengan NPM 187510007 dari program studi D3 Agribisnis semester 5A. Tujuan saya membuat video metode pembayaran ekspor ialah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah perdagangan internasional. Ya, langsung kita mulai saja. Metode pembayaran sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu advance payment. Advance payment sendiri ialah cash with order atau pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan ini dikirim. Yang kedua ada letter of credit. Letter of credit ialah jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Lalu yang ketiga ada open account. Open account ialah barang yang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayarannya dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang terakhir ada consignment. Consignment sendiri yaitu pengiriman barang kepada perantara dalam kurung importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer yang kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Nah, letter of credit. Tujuan dari penggunaan LC ialah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir guna mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir yaitu untuk memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC ini dipenuhi. Letter of credit sendiri memiliki 3 bentuk dari opening bank, yaitu yang pertama yaitu surat atau mail LC, kemudian yang kedua telex atau cable LC, dan yang ketiga SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir kepada aplikasi pembukaan LC. Antara lain yang pertama yaitu nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary, kemudian jumlah dan valuta atau jenis mata uang dalam LC, kemudian jenis LC-nya ini apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Kemudian yang kelima, atas siapa vesselnya atau draftnya akan ditarik dan bagaimana. Lalu yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor, termasuk jumlah dan harga atau unitnya jika ada. Lalu yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIV, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 yaitu perincian dokumen-dokumen yang diminta. Lalu yang ke-9 nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Lalu yang ke-10 ada transshipment atau pindah kapal yang diperbolehkan. Kemudian ada pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Lalu yang ke-12 ada tanggal pengapalan terakhir atau late shipment. Yang ke-13 ada tanggal jatuh tempo LC atau expiry date. Yang ke-14 ada jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15 apakah LC akan disampaikan per surat atau email, telex atau kabel atau SWIFT. Lalu yang terakhir yang ke-16 ialah pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Berikut adalah pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama itu ada importir, kemudian ada eksportir, lalu ada bank penerbit LC, bank penerus LC, lalu ada bank penjamin, bank pembayar, bank negosiasi, dan bank pengganti pembayaran. Nah, yang ini adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung, yaitu penyediaan transportasi seperti maskapai dan perkapalan, kemudian bea cukai, insurance atau asuransi, lalu ada badan pemeriksa, badan terkait, dan lain-lain. Nah, dokumen utama dalam LC yaitu ada 5. Yang pertama ada letter of credit, lalu ada commercial invoice, lalu ada bill of lading, packing list, dan police assurance atau asuransi dari kepolisian. Nah, berikut adalah contoh dari dokumen letter of credit. Bisa kalian lihat sendiri ya di situ. Lalu ini ialah contoh dari commercial invoice.
Nah, ini contoh dari bill of lading. Nah, ini contoh dari packing list. Dan yang terakhir yaitu contoh dari dokumen police assurance atau dokumen asuransi dari kepolisian. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.